Ini kan waktu kita bikin video ini bertepatan dengan adanya MPLS. MPLS kapan? Kan Iya. sebentar lagi akan diadakan MPLS. Minggu depan. Minggu Iya. depan. Harusnya minggu depan. Nah terus gimana ini? Kalau di Semansa apakah MPLS itu akan diadakan atau online atau gimana? Kalau di Semansa ya, kalau tadi itu bertepatan hari ini juga kan banyak orang yang ngembaliin buku juga ke Iya. Semansa dari kelas MIPA 5 sampai MIPA 8. Iya. Nah, itu di situ ada juga anak SMP yang baru daftar itu tes psikolog. Oh, ada psikolog tes ya, itu. psikolog tes ada sampai nanti kayaknya jam 12 nanti selesai. Terus apa ya, kalau MPLS itu kalau biasanya di Semansa itu sebelum MPLS itu ada PES itu parade ekstrakurikuler. Nah itu udah disiapin secara daring, berarti bisa digambarin kalau MPLS-nya nanti mungkin bakal daring juga. Tapi ya nggak tahu, kita lihat ke depannya. Pentingnya sudah mempersiapkan Ya. gimana nanti gitu ya. Kalau ada plan A, plan B. Kalau di Smafis itu Langsung. rencananya itu offline, Offline. tapi masih nunggu informasi lebih lanjut juga gimana protokolnya. Tapi kemarin memang udah ada info online, kalau info dari online. kalau itu. misal nanti tanggal 13 sampai 15 itu ada MPLS offline. Iya, seperti itu sih. Kalau di Smafis. Kalau di Smafis. Ya, Kalau di Smafis itu MPLS-nya gimana? Apakah duduk aja terus, apa ada kegiatan, apa gimana? ada sih. Tapi emang kita itu disarankan oleh guru untuk tidak keras. Lebih ke pengakraban kan karena dari berbeda-beda SMP begitu kan. Nah, saya OSIS tuh tahun lalu merasakan seperti itu dan saya belajar bagaimana caranya ngakrabin adik-adik begitu. Oh, cuma Jadi- ngakrabin, nggak minta nomor. Enggak, ya minta nomor jadiin satu grup, jadi satu kelas begitu. Terus ada juga nanti di hari terakhir tuh demo lapang ekskul. Jadi ekskul tuh memperkenalkan diri, memperkenalkan parade diri gitu. ekstrakurikuler. Ya, mirip. Nah, itu mungkin yang paling ditunggu sih sebenarnya. Karena kita cuma duduk terus kita menyaksikan kelasnya. Ya, jadi asik seru Nah, gitu jadi ya. kita tertarik gitu. Nah, gitu sih. Itu yang paling asik. Kalau di masa-masa MPLS. Kalau di tempat kalian seandainya terjadinya online, kalian kan udah pernah kan dulu ngerasain Iya. MPLS. Itu apa aja sih? Kelas kalian tuh ngapain aja? Atau keras mungkin atau gimana? Gimana sih? Apa? MPLS tahun kita. MPLS tahun ini aku denger dari suatu sumber katanya guru-guru mau bikin video gitu, jadi nanti materinya dibikin animasi gitu, nanti diupload ke YouTube, nanti murid-muridnya suruh lihat gitu. Oh, Berarti emang sepertinya kalau di Semansa udah benar-benar online. mempersiapkan Iya. untuk online. Karena udah terkonsep seperti itu. Tapi kasihan juga jadi yang murid baru itu nggak ngerasain gimana pas MPLS duduk beberapa jam terus Ya. terus tatap-tatapan muka sama temennya samping kanan samping kiri terus Duduk lama nggak dapet snack. ya Iya. bener itu terus Nggak merasakan disuruh ya. nge-vlog disuruh ngupload ke Instagram itu nggak ngerasain mungkin Tapi ya, justru itu sih sebenarnya Iya. yang seru karena di situ kita tuh diajari untuk nggak malu-maluan lagi. Terus mungkin dulu kan waktu SMP punya rasa emosi sendiri, punya apa sendiri. Kalau dengan MPLS itu kan kita jadi nggak punya geng lagi mungkin. Iya. Nggak perlu geng-gengan. Kita harus adaptasi lagi. Kita harus ya. adaptasi, harus kenalan sama orang baru dan lain-lain. Itu kan bisa mengajaran kita dari dulu yang jadi minderan terus jadi sekarang Siapa tahu bisa percaya jadi diri, percaya diri punya begitu. teman banyak gitu, punya dapat kenalan. Dapat mengelola. Tapi dapat kenalan. ya mungkin setiap angkatan ada tantangannya sendiri-sendiri ya, ada sendiri-sendiri. tantangan sendiri. Mungkin tantangan tahun ini ya seperti itu adanya. Kita harus adaptasi aja, benar-benar adaptasi. Terus Dan sih. saran untuk mungkin untuk setiap murid baru adik kelas tuh tetap gimana ya, kalau terjadi MPLS dan lain-lain itu tetap menghargai kakak kelas yang sedang menginstruksi. Oh, instruksi. Ya karena kadang kalau saya lihat kan saya anak MPK. Yaudah. Jadi mengawasi gitu loh. Karena sering dilihat tuh dari anak-anak OSIS yang lagi di depan aku ngomong tuh banyak anak yang ngomong sendiri. Jadi kan justru nggak dapet infonya gitu loh. Padahal kan yang disampaikan tuh ya mereka udah nyiapin, udah nyusun kata-kata dan lain-lain, itu kan nggak gampang gitu loh. Intinya ya itu sebenarnya saling menghargai. Saya gitu. menghargai. Apalagi waktu corona kayak gini kan kita semakin jiwa sosial tuh semakin tinggi gitu. Kita semakin membutuhkan orang lain. Karena kalau
kita sendirian gimana nanti malah takutnya ada apa-apa kan. Nggak bisa survive juga tuh. Nggak bisa survive. Benar. Tuh. Tapi sebenarnya yang paling kangen itu event-eventnya sih Sam. Oh iya. Kayak apa ya, event-event misal nih yang paling rame kayak DPL atau mungkin pensi-pensi sekolah itu bener. sebenarnya paling kangen nih sih. Paling ngangenin. Dan itu jadi tercancel ya. Tercancel. Mungkin apa konser-konser gitu juga kan. Jadi kita bisa ngajak teman-teman kita nonton konser itu kan asik sebenarnya. Ketemu artis-artis. Terus nyanyi-nyanyi bareng. Terus kalau kalian gimana? Nah, ngomongin event-event gini kan, aku sendiri sebenarnya ada gimana ya, keluh kesah sendiri. Keluh kesah. Ya, Gimana? Aku kan ikut jurnalistik SMA 1 tahun, namanya WASE. Oh iya. Nah, biasanya kan tiap tahun ada pensi SMA 1 namanya Smart. Aku tuh udah gimana, pesen buat interview artisnya kalau dateng. Aku udah gimana excited gitu. Wah, ketemu artis nih. Iya, benar. Tiba-tiba di cancel. Nah, itu. Berarti kan itu mematahkan ekspektasi. Ekspektasi. Jatuh berkeping-keping ekspektasi. Dari tenan. Nah aku yo seneng sih samjane kayak misalnya ngundang-undang artis itu kan kita sebagai pembikin acara itu seneng kalau misal pesertanya audiensnya itu seneng gitu loh. Wih senengnya bukan main gitu. Acara yang dibuat itu berhasil gitu. Itu kepuasan pribadi. Walaupun kita capek, kita nggak bisa ngerasain, kita cuma bisa nonton kan. Jadi itu kadang juga jadi keresahan juga sih. Karena kita kan yang kena marah itu kita. Nanti kalau ada komentar buruk kita, tapi kita justru nggak bisa merasain. Jadi kalau kita ngelihat orang senyum aja waktu kita ngadain acara itu tuh udah seneng banget ya Jan rasanya. Kayak achievement gitu loh. Kita jadi penghargaan sendiri kayak gitu sih. Apalagi kalau misal pas acara-acara kayak gitu kan biasanya kita itu bisa saling berkenalan gitu loh. Gitu Sam. Berkenalan terus kita sambil ramah-ramahan gitu. Ramah-ramahan terus kita saling menyapa. Mungkin ada kalau misal kita kan biasanya ada tuh yang misal ke pensi sekolah lain, pensi sekolah lain. Nah, kita jadi saling kenalan, ramah, gitu. Kita menyapa, koncoku cilik, koncoku TK gitu. Nah, itu ada di hashtag lagu itu, Sam. Ada dong. Namanya Grapia Semana. Nah, itu saling ramah-ramahan, saling menyapa. Gitu. Tetap menjaga pertemanan begitu, Sam. Gitu. Pokoknya intinya dalam kehidupan tuh kita harus menerapkan hashtag laku. Jadi 8 hashtag laku tuh bisa jadi patokan kita untuk berperilaku dalam masyarakat, dalam sekolah, dalam keluarga itu bisa jadi patokan lah. Tuh. Ya, semoga dengan ini kita bisa kembali lagi ke kehidupan kita yang biasa. Meskipun kita new normal pun tetap kita berkegiatan dengan baik lagi lah intinya gitu. Dan semoga segera menjadi normal. Semoga menjadi normal kan enak tuh, kita pengen banget tuh sebenarnya. Untuk tahu lebih lanjut gimana tips-tipsnya jalanin new normal, kalian bisa lihat di video dan audionya Semansa, podcast Semansa yang lifestyle new normal. Oke. Dan juga bisa dengerin podcast Mafiska. Namanya apa? Fiskes. Jadi mungkin kalau pengen lihat pendapat lain tentang lifestyle new normal bisa. Tapi itu versi anak versi anak versi saya dan sama versi kita berdua gitu. Mewakili Mafiska. Oke, gitu aja mungkin untuk ngomel hari ini. Ini udah panjang banget ya. Dan terima kasih buat yang masih dengerin sampai sekarang. Mungkin untuk hal-hal yang baik bisa kalian serap, untuk hal-hal yang kurang berkenan mungkin kita minta maaf. Untuk cukup ya untuk hari ini. Jangan lupa buat tonton dengerin Spotify kita masing-masing dan juga stay tune episode berikutnya kalau jadi jangan lupa di-subscribe biar nanti like, comment, and subscribe. Biar nanti bisa dengerin lagi kalau ada notif terbaru dari Solo Bersimfoni.